Pemirsa, dalam kejadian ini polisi memeriksa 36 orang saksi, kemudian rekaman CCTV diperiksa dan disita. Dari pemeriksaan ini kemudian didapatkan runutan kronologi kejadian saat aksi kekerasan terjadi hingga menyebabkan taruna junior ini meninggal dunia. Nah, peristiwa ini pemirsa, kalau kita ulang kembali runutannya terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Kami tampilkan ini adalah kronologi berdasarkan saksi ya. Kemudian aksi penganiayaan itu dilakukan di kamar mandi STIP. Berawal ketika korban bernama Putu Satria Ananta Rastika, ini usianya yang 19 tahun, dia tidak ikut pelajaran olahraga. Kemudian dia sama teman-temannya menuju ke kamar mandi karena tertinggal atau juga tidak mengikuti kegiatan olahraga. Karena melihat Putu dan teman-temannya ini memakai seragam olahraga, pelaku pun memanggil Putu di kamar mandi. Taruna senior kemudian memanggil junior yang dianggap melakukan kesalahan dan pelaku TRS menanyakan siapa taruna yang paling kuat. Si korban ini menjawab bahwa dirinya yang paling kuat karena merupakan ketua dari taruna junior. Kemudian korban dan keempat temannya berbaris saat itu lalu tegar. Pelaku ini ya langsung memukuli Putu tepat di ulu hati hingga terjatuh. Pelaku panik, kemudian ia menyuruh teman-teman Putu untuk meninggalkan kamar mandi dan berusaha untuk membantu korban dengan menarik lidah Putu. Namun tindakan ini justru memperparah kondisi korban karena saluran pernafasannya menjadi tertutup. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka di ulu hati korban yang menyebabkan jaringan paru pecah. Temuan polisi juga menyebut bahwa ada luka lecet di bagian mulut korban. Ini diduga sebagai atau juga upaya tersangka untuk menyelamatkan korban, tapi justru mempercepat kematian korban. Pihak keluarga pemirsa meminta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta bertanggung jawab atas kematian Putu. Menurut pihak keluarga, korban ini sudah lama bercita-cita atau juga ingin masuk sekolah kedinasan hingga akhirnya diterima di STIP Jakarta. Kita tampilkan informasi berikutnya. Putu yang menempuh pendidikan di STIP ini sejak September 2023 mengaku tidak ada keluhan dan sering berkomunikasi dengan keluarga, utamanya adalah ibunya. Sehingga ketika mendengar kabar duka ini tentu sangat menyakitkan ya bagi pihak keluarga. Dalam perkembangan kasus ini, pemirsa, pelaku yaitu Tegar Raffi Sanjaya merupakan tersangka tunggal yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Pelaku dijerat dengan pasal 338 Jungto subsidiar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tradisi penindakan senior ke junior ini dilakukan dengan aksi represif atau juga aksi kekerasan yang menyebabkan kematian pada korban. Ironisnya, pemirsa, kasus kekerasan berujung kematian ini bukan sekali dua kali terjadi. Ada nama taruna STIP angkatan lain yang juga ini menjadi korban. Kita akan tampilkan beberapa kasus-kasus yang pernah ada di STIP juga pemirsa. Ini adalah rentetan kasus yang tercatat. Ada nama misalnya taruna STIP angkatan 2016 Amirullah Adityas yang tewas pada 10 Januari 2017. Amirullah meninggal dunia setelah dianiaya oleh 4 seniornya. Setelah itu ada nama taruna STIP Daniel Roberto Tampu Bolon yang tewas pada 6 April 2015. Daniel ini dipukuli seniornya pakai tangan kosong dan juga palu. Daniel dipaksa makan cabai rawit sehingga sesak nafas, mual dan sakit di ulu hati. Ini kasus yang kedua. Kasus berikutnya ada nama Dimas Dikita Handoko yang tewas pada April 2014 setelah dianiaya senior bersama 6 rekan seangkatan. Dari hasil otopsi ditemukan luka di bagian perut hingga hulu hati di tubuh Dimas. Walaupun ada 7 senior Dimas yang ditetapkan menjadi tersangka, hanya ada 3 terdakwa yang dijatuhi hukuman oleh PN Jakarta Utara. Kemudian ada juga kasus meninggalnya taruna Agung Bastian pada 2008 juga tewas dianiaya senior dan terungkap setelah korban 3 hari dimakamkan. Jadi pemirsa, ini kita sudah harus menyudahi begitu ya kekerasan dalam dunia pendidikan ini. Kita soroti terus kasus ini agar instansi terkait berbenah dan mereka yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung terkena ganjarannya. Kami akan membahas soal ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami pemerhati anak dan juga pendidikan, ada Retno Listiarti. Mbak Retno, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Oke, Mbak, kita capek ya mendengar kabar-kabar seperti ini yang terus terjadi. Bagaimana kita menghentikan kasus ini? Karena walaupun misalnya dalam kasus ini sudah ada pelaku yang jadi tersangka atau sudah dihukum begitu, tapi kan ini sistemik ya Mbak ya. Kita nggak tahu di dalam itu seperti apa sistemnya. Bagaimana Mbak? Ya, pertama pernyataan dari pimpinan kampus ya, yang menyatakan bahwa
dia katakan sudah tidak ada ospek. Kemudian yang kedua dia nyatakan bahwa ini masalah pribadi ya antara si pelaku dengan korban. Nah, ini adalah satu kekeliruan gitu karena di dalam prinsip perundungan atau prinsip yang kita sebut dengan kekerasan fisik seperti ini terlihat sekali ada relasi kuasa antara senior junior dan bisa jadi si pelaku dulu pun mengalami kekerasan yang sama sebagaimana diterima gitu ya oleh para mahasiswa atau taruna pada angkatan awal atau pada tingkat yang pertama. Jadi bisa jadi ini adalah diduga kuat ini yang sekarang perlu diselidiki adalah budaya kekerasan yang berulang di tempat ini gitu. Itu karena tadi kalau kita melihat yang dipaparkan begitu banyak kasus itu menunjukkan bahwa masih adanya kekerasan fisik gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau disebut ospek atau perpeloncoan itu adalah pada saat penerimaan mahasiswa baru. Nah, menurut saya mungkin itu banyak yang ngamatin tuh kalau penerimaan mahasiswa baru sehingga tidak terjadi kekerasan di depan dosen-dosennya atau pengawasnya gitu ya. Tetapi bahwa kekerasan ini terjadi secara sistemik ya, lemahnya pihak keamanan dari asrama gitu itu yang mengakibatkan kemudian diam-diam terjadi, mungkin tidak terlihat, dan tadi kenapa dibawa ke kamar mandi? Ya karena hanya kamar mandi yang bebas CCTV. Jadi ini adalah cara-cara yang dilakukan ini jelas merujuk gitu ya, ada senioritas ya, junior dan senior tadi, ada relasi kuasa di dalamnya, yang kedua adalah sistem keamanan yang lemah dan karakter ya, berarti ini kekerasan ini kalau jadi budaya bahaya banget gitu. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa ini gimana nih cara ngatasinya? Ya salah satunya tidak sekedar regulasi karena kalau regulasi dibuat pun implementasinya lemah ya percuma gitu. Tapi memang untuk catatan ya, Permendikbudristek nomor 30 misalnya itu kekerasan seksual saja. Tapi kekerasan fisik, bentuk-bentuk perundungan lain yang terjadi di kampus nggak ada yang mengatur. Mungkin ke depan ini PR bagi Kemendikbudristek untuk membuat Permendikbudristek terkait dengan kekerasan selain kekerasan seksual. Oke, Mbak Retno, jadi menurut Anda nggak bisa sekolah tiba-tiba cuci tangan bilang bahwa ini masalah pribadi, itu nggak bisa ya? Oh iya, nggak bisa. Jadi kalau tadi keluarga korban menyatakan bahwa menuntut pertanggungjawaban kampus itu sudah tepat. Karena satu, kejadiannya di hari sekolah kan, maksudnya di hari anak-anak belajar ya, mahasiswa ini belajar yaitu hari Jumat. Kedua, kejadian jelas di lingkungan kampus, yaitu di toiletnya kampus. Yang ketiga adalah mereka dianggap melakukan kesalahan nih para junior. Mau olahraga mungkin datang telat begitu ya. Nah lalu terlihat pakai baju olahraga. Nah berarti kan ini bagian dari satu sistem pembelajaran gitu di dalam kampus ini. Jadi nggak bisa dibilang ini sebagai masalah pribadi. Ya jadi seolah-olah mau dikecilin nih masalah pribadi antara korban sama pelaku. Padahal faktanya ada deretan anak atau 4 anak lagi yang awalnya mau dipukul. Cuma karena korban jatuh dan tersungkur, kemudian meninggal, maka yang 4 ini kan nggak jadi dipukul. Lalu yang kedua adalah ada pelaku lain sebenarnya yang rencananya akan ngelakuin gitu ya, tapi belum sempat terjadi. Tapi kan kalau kemudian tidak terjadi tersungkur korban dan meninggal, ya mungkin nih pelaku lain ikut mukul korban juga dan teman korban yang lain gitu. Jadi bisa bergantian dan lemahnya ini ya, ini si junior ini nggak boleh ngelawan. Kalau emang ada masalah kan pukulnya bales dong. Jadi seperti orang berkelahi kan pukul-pukulan. Kan ini enggak, si korban tidak boleh melawan. Si junior ini nggak boleh ngelawan gitu. Jadi itu menurut saya bentuk kekerasan berupa relasi kuasa dan diduga ini ada budaya kekerasan di dalam sini yang tentu ini perlu didalami oleh pihak berwajib agar tidak terulang. Oke, Mbak, ada pola penindakan di sekolah-sekolah seperti ini, gitu, sekolah-sekolah kedinasan begitu ya. Tadi pihak polisi juga menyebutkan bahwa pola penindakan yang represif itu salah gitu. Tapi kan ini kan baik pelaku dan korban juga masih anak-anak ya Mbak ya. Mereka mengikuti dari senior turun menurun begitu. Mereka tidak tahu bahwa pola pengasuhan atau penindakan ini salah. Ini salah di sistem di sekolahnya atau memang ada budaya yang harus kita potong di situ? Ya,
Pertama ini sebenarnya terjadi juga di sekolah-sekolah berasrama seperti di pondok pesantren misalnya. Untuk tahun 2024 saja sudah ada 3 kematian di pondok pesantren akibat pengeroyokan, ya. Dan pengeroyokan ini pengeroyokan ini juga dilakukan oleh rekan-rekan si korban gitu. Ini kan mirip ya dengan kasus Iya. ini gitu. Nah, bedanya di STIP ini kan sudah 19 tahun sehingga dia sudah bukan anak ya kalau dalam undang-undang. Jadi sudah tidak bisa menggunakan undang perlindungan anak. Tetapi ini mahasiswa yang punya relasi kuasa antara senior junior atau dosen kepada mahasiswa. Oke. Dan saya yakin bahwa mungkin kekerasan-kekerasan muncul hanya nggak meninggal nih. Cuma nggak ada yang berani ngelapor. Nah, lalu Oke. si korban ini biasanya ketika dia nanti jadi senior, dia melakukan hal yang sama. Nah, tentu saja tidak dibenarkan kekerasan. Jadi kesalahan apapun yang dilakukan anak-anak maupun orang dewasa itu nggak boleh ditangani dengan cara-cara kekerasan. Jadi ini jelas harus dihapus nih budaya kekerasan seperti ini. Baik. Terutama di sekolah-sekolah berasrama yang kita nggak tahu nih, mungkin lagi jam belajar nggak ada kekerasan, tapi selama berada di asrama kan 24 jam. Nah, di situ mungkin ada ya kejadian-kejadian kekerasan hanya tidak dilaporkan, kan bisa jadi seperti itu. Mbak Retno, sedikit perspektif Anda, sekolah yang melakukan atau dengan ada tindakan represif seperti ini sebagai tanda bahwa biasalah ini juga pendidikan yang harus kuat begitu ya. Menghasilkan produk anak yang baik atau tidak? Tidak, ini jelas nanti anak-anak ini secara dampak psikologi aja kekerasan itu tidak baik bagi tumbuh kembang seorang anak dan tumbuh kembang siapapun gitu ya. Ini pertama akan menimbulkan satu kekerasan dianggap normal. Menormalisasi kekerasan ini bisa seumur-umur nih, seumur hidup si anak gitu ya, si korban atau si mahasiswa ini. Nanti dia akan melakukan kepada anaknya, kepada pasangan hidupnya karena dianggap itu normal. Lalu yang kedua adalah tidak melawan ketika mengalami kekerasan. Itu juga bentuk yang bisa diterapkan pada keluarga atau bawahannya. Jadi kelak kan misalnya dia akan bekerja, punya bawahan-bawahan. Bawahan pun akan mengalami tindakan yang sama. Dan secara psikologi, orang ini sakit gitu ya. Psikologinya akan sakit. Dan seseorang yang psikologi sakit atau tidak memiliki kesehatan mental yang baik, maka dia juga tidak bahagia. Dan orang yang tidak bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Atau kalau dia tidak bisa mengatasi ini, bisa jadi dia menyakiti orang lain dengan cara tadi ya, budaya kekerasannya diturunin, atau dia menyakiti dirinya sendiri, misalnya bunuh diri. Itu juga banyak kasus seperti itu dari dampak kekerasan. Tidak ada satupun ya pendisiplinan dengan kekerasan akan baik tuh nggak ada. Kekerasan tuh nggak baik untuk apapun. Jadi di pendidikan pun atas nama pendisiplinan tetap tidak dibenarkan dengan cara-cara kekerasan. Ini yang harus dihapus, harus dihilangkan. Baik, Mbak Retno Listiarti, kita berharap ini kasus terakhir. Kita berharap nanti kita ketemu lagi bukan membahas kasus seperti ini lagi Mbak ya, tapi lebih kepada kemajuan pendidikan bangsa. Dan sekali lagi, kekerasan bukan jalan terbaik dan menghasilkan produk terbaik begitu. Mbak Retno, sekali lagi terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.